anak muda hari ini kan banyak mengalami degradasi terkait itu, krisis pemahaman tentang politik. Mereka seolah bahwa politik itu kotor, politik itu jahat. Ya enggak semuanya itu oknum. Nuwun Pak, Anda. Oh nggih, monggo. Sabto rasa wonten? Wonten. Nggih, setunggal nggih. Nggih, nggih. Dangu mboten? Mboten sedap kok. Oh, sip. Malam Bapak. Halo. Dari Bawaslu ya Pak ya? Dari Bawaslu ya. Bawaslu Kota. Mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Aku penasaran Pak. Tumben sampai sini. Saya Andi Kartala. Kebetulan diberi amanah untuk kemudian di posisi Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta. Oh, Ketua Bawaslu. Jadi kebetulan dari rumah Ketua Panwascam Mantri Jeron, Pak Ari. Oh, dari tempatnya Pak Ari. Ya, terus kok rasanya haus mampir ke angkringan. Oh gitu, mampir ke angkringan dan ternyata dapat yang Sabto Roso. Penasaran. Oh ya, itu makanya saya sering beberapa kali dengar dari teman-teman di Panwas Yucam Mantri Jeron ada minuman Sabto Roso. Iya. Penasaran. Iya Pak, kemarin juga beberapa hari yang lalu juga ada ini dari KPU Kota. Oh begitu? Iya. Oh. Juga pas kesini pas kita tuh anak-anak Karang Taruna tuh baru ada rapat terus. Loh kok ada Home base-nya di sini? Iya, Oh, ini luar biasa. home base kita yang agak ini ya. Wah, ini ada berarti 7 rasa. 7 rasa, Pak. Iya. Ada gula, ini ada jeruk, Ada jeruk, ada kunyit. ini serai ini ya. Jahe, serai, cengkeh, kayu manis, kapur. Nah. Ini namanya apa? Sabto Roso. Melawan itu Pak, melawan Anti-imun. Autoimun biar untuk meningkatkan imun, Pak. Ya kalau kemarin tuh dari KPU itu kita ngomonginnya apa politik edukasi politik Pak, sama untuk programnya dari KPU itu kan pemilu damai. Nah kalau dari Bawaslu sendiri kan berarti sama kan, hampir-hampir mirip lah gitu loh Pak. Nah programnya dari Bawaslu sendiri apa Pak? Untuk mewujudkan agar menjadi 2024 program damai. Saya bicara dulu tentang ketugasan Bawaslu. Iya, oke, ketugasan. Bawaslu Badan Pengawas Pemilu. Itu bagaimana kemudian kita diberi ketugasan untuk mengawasi proses jalannya penyelenggaraan pemilu. Jadi kami mengawasi pesertanya, mengawasi penyelenggaranya juga. Jadi kami juga bagian dari penyelenggara, karena kalau penyelenggara pemilu itu kan ada Bawaslu, KPU sama DKPP. Iya, DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kemudian bisa memberikan sanksi atau punishment ke kami yang sebagai bagian dari penyelenggara juga bisa Bawaslu, KPU gitu kan. Kemudian yang kita awasi adalah peserta pemilu. Ya. Peserta pemilu itu ada partai politik, kemudian ada calon anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun sampai ke RI ya. Kemudian juga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan juga yang utama itu presiden dan wakil presiden. Yes, yang baru rame. Nah, itu nanti semuanya itu akan dipilih di tanggal 14 Februari 2020. Pas Valentine dong, Pak. Ya? Pas Valentine ya. Iya, kalau teman-teman KPU katanya itu ini hari apa? Kasih suara. Oh iya, oke. Hari kasih suara. Jadi kalau kami pertama ketugasan memang pengawasan, kemudian juga kami punya ketugasan juga. Jadi ada dua fungsi kami ini. Melakukan pengawasan tapi juga punya mengadili. Jadi tapi pengadilan kami bukan pengadilan umum seperti di pengadilan negeri itu, tapi pengadilan yang kemudian memang sudah ada regulasinya yang mengatur itu. Terkait kemudian untuk para yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Yes. Ya. Baik pelanggaran secara yang kasat mata terlihat ataupun yang tidak terlihat gitu. Kan ada tuh pelanggaran yang itu dilakukan di belakang kayak gitu. Ya selama ada bukti, ada bukti saksi gitu kan bisa ya diproses. Berarti untuk pelaporan kalau ada yang kayak money politik atau apapun itu, terus itu berarti lapornya ke Bawaslu. Untuk dugaan pelanggaran misalnya tadi money politik. Iya, money politik terus pidana itu nanti kita lihat kasusnya dulu. Nah, misalnya ada tentang berita hoax
Iya, hoax. tentang black campaign, Iya, ujaran kemudian tadi money kebencian. politik yang hari ini kan banyak tuh memang money politik yang terjadi. Iya, Money karena politik itu selama kita nanti memang bisa pelapor ini menghadirkan saksi, alat bukti, istilahnya memenuhi syarat formil material ya kita proses. Tapi nanti kan semua keputusan nanti dalam proses hukum itu kan karena kami kan kalau pidana pemilu itu ada dalam yang namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Yes. Itu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada dari kepolisian. Ya, berarti Tiap-tiap 3 lembaga yang instansi itu saling ada. saling terintegrasi. Benar ya. Kayak gitu. Kalau program kami yang di Bawaslu program. banyak yang hari ini dari awal proses penyelenggaraan pemilu ini dimulai dari waktu verifikasi, kemudian pada tahapan kami melakukan pemutakhiran data mutarlih, pemutahiran data pemilih, kami mengawasi itu proses yang dilakukan oleh teman dari KPU atau PPK. Kami melakukan pengawasan, kemudian pada tahapan sosialisasi, kami juga melakukan sosialisasi bentuknya bagaimana mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan pemilu, namanya pengawasan partisipatif. Jadi tidak hanya kami saja. Kalau kami saja itu kan sangat terbatas. Iya, tetap harus. Kami yang di kota komisionernya hanya ada 3. Oh, cuma 3, Pak? 3 komisionernya. Keren loh, berarti ini kerja keras banget kalau cuma 3. Makanya kami harus membangun yang namanya konsep gotong royong kan. Iya, gotong royong kebersamaan ya. Nah, kayak gitu, nggak bisa berdiri nilai sendiri. Pancasila itu harus kemudian kita juga pakai ketika dalam pengawasan pemilu. Dengan konsep gotong royong itu kan kita bersama-sama masyarakat, baik itu kemudian yang orang tua maupun pemuda, ini kita ajak bersama-sama untuk ikut melakukan pengawasan pemilu. Biar kemudian pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas, pemilu yang seperti asasnya pemilu itu berjudil, juga kemudian menjadi pemilu yang bermartabat. Sehingga nanti kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar diharapkan oleh masyarakat banyak. Ya, harusnya seperti itu. Jadi sebetulnya emang banyak sih kita tuh mengharapkan pemimpin yang adil juga, yang tidak mendukung ke salah satu oposisi ataupun non oposisi ya gitu. Maksudnya selama ini kan banyak ya pemberitaan yang di situs X itu. Kalau dulu sih burung biru, tapi sekarang jadi situs X itu kan, yang aplikasi X itu kayak black campaign ya. Akhirnya dia itu kayak terselubung untuk ke dunia politik kayak gitu. Padahal itu harusnya kan masalah pribadinya antara yang mau nyalonkan atau dari parpol tersebut, tapi akhirnya kan terungkap bahkan sampai yang urusan pribadi kayak gitu loh, Pak. Bahkan kemarin yang baru-baru ini kan yang di Solo itu katanya ada juga kalau itu aku kemarin lihat ya, maksudnya lihat pas kebetulan saya lagi di Solo, dibanding antara Karang Taruna gitu. Terus di sana itu baru ada demo. Jadi demo sih salah satu calon kayak gitu. Nah, ketika di sana tuh ditanyain, kita ketemu dengan salah satu demonstrannya gitu, Ibu di sini tuh ngapain sih, demo apa sih, ditanya. Nggak tahu, cuma dapat uang terus disuruh ke sini lah kayak gitu loh, Pak. Setelah diusut lagi, ibunya nggak mau ngasih tahu kayak gitu. Apakah itu juga termasuk salah satu black campaign juga kayak gitu? Ya, jadi yang namanya politik itu kan banyak cara ya, cara untuk kemudian bagaimana dia mendapatkan kekuasaan. Salah satunya mungkin dengan black campaign tadi, melakukan isu-isu atau berita hoax yang kemudian tidak benar, kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah isu yang besar, kemudian untuk menyingkirkan atau menjatuhkan pihak lawan. Nah, kalau terkait hari ini yang banyak tersebar itu kan di medsos ya. Iya, ya di situs X itu, karena kalau di situs X itu dia langsung naik cepet viral kayak gitu. Makanya kemudian kita sebagai panjenengan dan teman-teman ya dari Karang Taruna nih, ujung tombaknya yang maksudnya kategori kalau hari ini kan bahasanya kerennya Gen Z ya. Gen Z iya. Kan, banyak yang kemudian bermain pada medsos. Iya. Harapan saya nanti teman-teman Karang Taruna, terutama Mantri Jelon, bagaimana kemudian lebih bijak dalam bermedsos. Jangan asal sharing tapi disaring dulu. Iya, jadi boleh sharing tapi harus disaring juga. Betul, jadi kita juga harus mencari kebenaran berita itu sebelum kita kasihkan ke platform yang lain gitu. Biasanya sih jeleknya anak Gen Z ya, kalau saya nyebutnya bukan Gen Z, Pak, generasi strawberry. Keras di luar, lembek di dalam kayak gitu. Iya, soalnya
Kenapa Dia- bisa seperti itu? Soalnya gini, dikit-dikit healing lah. Dia itu healing dari apa? Generasi manja. Iya, kayak gitu. Kalau dikit-dikit healing dari apa, Pak? Iya. Sakit apa? Iya. Karena dia nggak ada juga psikologi juga nggak apa ya, nggak ada masalah. Kenapa harus healing kayak gitu? Makanya kita nyebutnya generasi strawberry. Saya tak nyicip. Sabtu rasanya Pak, silahkan Pak dicicipin. Dulu. Kayak gitu. Ini juga ada produk UMKM Pak dari Rasa mana? kunyitnya kerasa ya Pak Anda? Pak Anda menghilang. Pak Anda boleh masuk on frame kok. Rasanya top, Nah, herbal banget. itu enak juga. Maksudnya karena sudah langganan, terus ini juga ada produk UMKM dari Mantri Jeron Pak, ada Pak Pia Pak. Mau Iya. dicoba boleh gorengannya Pak Anda itu khas banget juga enak Pak. Kita masih tetap ada. Kita sambung nanti dulu ya Pak ya. Boleh. Kita mau cek dulu. Kita masih tetap di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran, Mantri Jeron. Masih di angkringannya Pak Anda di di Bugeran, di kementeriannya Mantri Jeron, masih wilayah Mantri Jeron. Ini Karang Taruna sering nge-base di sini Pak. Jadi Bapak juga tanya kenapa kita sering nge-base di sini ya, karena di sini tuh tadi ada uniknya. Uniknya itu tadi Sabtu Roso, ada Amritaji, ada juga apa? Pancoroso ya, Pancoroso kayak gitu. Pancoroso. Iya, dan itu semuanya dari siapa Pak? GKR siapa yang sering ke sini? Tadi Kusuyudo kayak gitu. Jadi kita pengen kita pengen menguri-uri juga ini minuman-minuman tradisional ya. kayak gitu. Karena minuman tradisional itu selain meningkatkan imun, juga kita juga membantu petani lokal dan penjual Betul. lokal kayak Luar gitu Pak. biasa. Termasuk ini Pak, salah satunya ada bakpia Pak. Bapak harus coba. Ini Coba ya? enak Pak. Iya, boleh. Coba Ini satu. produk mana? Ini produk UMKM di sini Pak, di Berarti Kementerian Mantri Karang Jeron. Taruna ikut memberdayakan UMKM. ya? Iya jelas. Oh, Kita keren. kita berusaha untuk gandeng gendong ya istilahnya kayak gitu. Oh. Jadi saling support system. Karena Karang Taruna itu bisa memberikan sesuatu yang lebih kayak gitu. Selama ini kita masih dipandang sebelah mata. Sekarang kita mau membuktikan bahwa kita juga bisa dong kayak gitu kan. Enggak cuma dari kelembagaan aja, kita juga bisa memajukan sesama. Kayak ini bakpia kukus itu ya? Ya ini bakpia kukus Pak Eva Pak. Ya? Oh, bakpia kukus. Bisa pesen nanti Pak kalau Ya, ada rapat-rapat kayak gitu. Ini Kayak gitu. bagian dari nasionalisme loh. Iya, karena kita juga cinta Indonesia. Iya, ini kan obat-obat generik itu kan produk-produk kimia ini kan di lingkungan kita ada diberdayakan. Yes, kayak gitu. Makanya kan kita memajukan UMKM, memajukan petani lokal dan penjual lokal. Kayak gitu Pak. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, program. Tadi baru 1 atau 2 yang dijabarin kayak Iya. gitu Pak. Jadi di Bawaslu itu kita sudah melakukan banyak program. Tadi salah satunya kita mengajak masyarakat untuk kemudian ikut dalam pengawasan pemilu, itu namanya pengawasan partisipatif. Kita juga hadir dalam pertemuan-pertemuan di kelompok-kelompok masyarakat terkait mensosialisasikan peraturan-aturan pemilu. Kemudian di instansi-instansi kita menyampaikan tentang yang namanya netralitas ASN. Iya. Kemudian juga pendidikan politik ke masyarakat kelompok-kelompok rentan ya, kelompok rentan yang kemudian mereka itu susah mengakses informasi-informasi tentang kepemiluan. Yes. Sehingga kita jemput bola, kita mendatangi kelompok-kelompok rentan itu kemudian menyampaikan tentang hak-hak mereka, terutama itu hak pilih itu yang kemudian harus diketahui oleh mereka. Bagaimana kemudian syarat memilihnya apa mereka harus tahu. Kemudian yang belum ber-KTP kita juga mengajak mereka untuk kemudian segera rekam KTP karena mungkin usianya sudah cukup. Itu kita sampaikan dari awal mulainya tahapan pemilu kita sudah sosialisasi sampai hari ini juga masih. Ya, soalnya kan ada beberapa yang kemarin tuh akhirnya gagal memilih karena udah usia 17. Ya kan minimal 17 tahun kan? Iya betul. Ternyata betul. belum ber-KTP karena dia masih sekolah. Terus habisnya ngapain sih ikut milih? Toh juga tidak menurut mereka tuh tidak ada hubungannya dulu lah. Aku masih sekolah, ngapain aku ikut politik kayak gitu, itu nanti aja. Sedangkan kalau dia 17 sekarang, kalau 5 tahun lagi kan udah berubahnya udah beda ya Pak kayak gitu. Harusnya kan kita juga ikut andil dalam menentukan 5 tahun ke depan. Iya kayak betul, gitu. betul. Jadi yang namanya anak muda hari ini kan banyak mengalami degradasi terkait itu, krisis pemahaman tentang politik. Mereka seolah bahwa politik itu kotor, politik itu jahat. Ya enggak semuanya itu oknum pelaku yang kemudian
memang melakukan hal-hal yang itu tidak dibenarkan dalam Yes. sebuah proses. Karena emang dalam beberapa pemberitaan itu ya mungkin buzzer-buzzer yang ada di situs X itu kan emang selalu bilangnya itu politik itu kotor, politik yang Iya. itu ini. Bahkan di TikTok, IG Story, IG Reel, Facebook Reel itu mereka memberikan informasi itu setengah-setengah, Pak. Itu. Kita sebagai masyarakat juga masa sih informasinya tuh seperti apa, sedangkan kita tuh mau nyari kebenaran, bukan kebenaran ya, mau nyari berita yang benar itu kita harus kemana? Ke Bawaslu kah atau ke KPU kah kayak gitu kan? Itu masih aksesnya itu gimana sih kalau kita mau tanya-tanya ke Bawaslu atau ke KPU kayak gitu? Kalau sekarang kan dengan Bapak ya, Pak siapa tadi? Aduh Andika. Pak Andika, ya Andikarta ya. Ya, dikatalah. Oke, dengan Pak Andi itu kan di KPU berarti kan KPU lagi di Bawaslu kayak gitu kan, Bawaslu kota ya. Jadi kan akhirnya kita gini, oh bisa nih kita ke Bawaslu kayak gitu, boleh gitu. Iya. Jadi kalau ada masyarakat mau tanya langsung gitu bisa nggak sih Pak? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi kan untuk untuk meluruskan berita-berita yang setengah-setengah dari Iya. booster-booster Iya. tertentu kayak gitu loh Pak. Terus Iya. ini tadi kan Bapak saya sempat dengar untuk netralitas ASN kayak gitu. Nah itu kalau ada ASN yang tidak netralitas gitu, itu gimana sih cara pelaporannya Pak? Oh ya, jadi kalau memang nanti teman-teman melihat ada oknum ASN yang kemudian terlibat dalam proses politik, konteksnya pilpres atau mungkin pileg, segera saya nanti bisa menyampaikan kalau yang terdekat. Jadi kami strukturnya itu kan kalau di tingkatan kota ya, ada Bawaslu kota, ada pengawas pemilu tingkat kecamatan, ada juga pengawas di tingkat kelurahan. Nanti kalau udah pas waktu pemilihan ada yang namanya pengawas TPS. Bisa menyampaikan ke teman-teman Panwaskel, bisa menyampaikan ke teman-teman di Panwascam. Kalau Panwascam kan kantornya di dekat lapangan pinggiran. Yes. Bisa langsung ke sana menyampaikan. Nanti memang kalau kemudian harus difasilitasi sampai ke Bawaslu kota, bisa langsung ke Bawaslu kota. Nah, gitu. Oh ya, Pawaskamnya yang di Kementerian Cirebon, yang di wilayah Kementerian Cirebon itu yang di utaranya lapangan pinggiran ya. Iya, betul di sana. Oke. Kemarin baru ada papan gedenya itu, jadi saya lihat pas olahraga. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau proses hukumnya nanti kalau yang ASN ini bukan kami yang menangani. Tapi kemudian kami setelah ada laporan, kami akan mengkaji kalau kemudian memang dia benar ada dugaan melakukan pelanggaran, langsung kita rekomendasi ke KASN. KASN itu komite Aparatur ya. sipil negara. Mereka yang kemudian melakukan terkait sanksi, terkait punishment. Mereka nanti yang akan menentukan. Oke. Seperti itu. Oke, terus satu lagi, bukan satu lagi sih, masih banyak lagi yang mau ditanyakan karena tadi ada yang belum terjawab. Standar tata laksana Pak. Ya. Berarti standar tata laksana dalam pemilu untuk menuju pemilu damai dan pemilu damai lah 2024 itu standar tata laksananya seperti apa sih Pak? Kalau kami di Bawaslu ya, kami kan ada kode etik. Jadi kode etik ini yang kemudian menjadi produknya DKPP yang harus kami taati dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kami harus mentaati kode etik yang kemudian harus itu dilaksanakan oleh teman-teman. Jangan sampai kemudian justru pengawas pemilu malah tidak netral. Itu sudah masuk dalam kode etik. Nah, soalnya saya potong bentar. Soalnya ada beberapa itu juga kemarin yang tahun lalu gitu, yang pemilu sebelumnya itu kan ada juga kan yang tidak netral ya. Jadi kayak kelihatan mendukung ke salah satu calon ya gitu. Ini diperjelas aja nggak apa-apa. Mendukung ke salah satu calon ya gitu kan. Terus juga ada yang dia itu karena dari kayak tim suksesnya tertentu akhirnya pernah terjadi di salah satu itu gontok-gontokan gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa dilaporkan atau enggak sih, Pak? Kalau kemudian memang dugaannya dia sudah berpihak pada salah satu parpol atau calon, itu ya akan kita proses, akan kita tegakkan itu aturan yang sudah kemudian harus ditaati. Nah, berarti kode etik yang sudah ada itu harus tetap dijalankan ya kayak gitu kan. Itu kalau memang terbukti ya jelas nanti prosesnya tegas dari pihak DKPP untuk kemudian memberikan sanksi ya. Kali lagi ke netralitas Pak, karena saya juga agak penasaran tuh, berarti kan di situ ada undang-undangnya juga yang ada
apa? Regulasi yang Ayo Pak Ya, ini sambil saya dicicipin ngomong lagi ini. Pak. Apa namanya kok Nah, dalam putusan DKPP itu kan untuk mengawasi apa sih keputusan DKPP? netralitas. Untuk netralitas itu kan ada di dalam putusan DKPP kayak gitu. Nah, itu berarti runtutnya harus ada bukti konkret dulu untuk kita ke depannya. Untuk Semua syarat itu harus dipenuhi. Ada syarat formil material itu harus dipenuhi. Ada bukti, ada nanti pelapornya siapa. Kalau misalnya itu ditemukan oleh Panwaslu-Cam bentuk pelanggarannya nanti dikaji sama Panwascam. Setelah dikaji, hasil kajian itu nanti disampaikan ke Bawaslu Kota. Bawaslu Kota kemudian merekom hasil kajian itu ke KPU. Ini loh ada aparatur pengawas pemilu, aparatur dari pihak KPU yang kemudian melakukan dugaan pelanggaran. Nah, KPU kemudian mau memproses apa enggak kan gitu. Kalau kemudian ternyata KPU tidak memproses, ya berarti KPU juga sudah melanggar karena apa? Tidak taat dengan rekomendasi dari Bawaslu. Itu bisa di DKPP kan juga KPU-nya karena tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. Oke. Ya. Nah, kalau kemudian prosesnya dari si dugaan yang tadi tidak netral itu kita juga bisa langsung melaporkan ke DKPP. Nah, tapi nanti juga prosesnya agak panjang karena lebih panjang kalau ke DKPP ya. Kan, oh iya gitu. Berarti kita juga harus datang ke DKPP untuk kemudian. Berarti harus wirawiri gitu ya juga. Pelapornya juga wirawiri kayaknya ribet. Iya, tapi resiko dari sebuah tegaknya keadilan kan memang harus ribet ya. itu, harus ribet. Nggak ada yang lebih simpel kah untuk melaporkan agar ASN yang oknum yang terlibat atau hanya dia mendukung ke salah satu pihak bisa netralitas kayak gitu. Kalau yang ASN tadi yang tak sampaikan di depan, sebenarnya lebih mudah karena kan ketika sudah diketahui ada dugaan pelanggaran, tinggal kemudian nanti kami yang di Bawaslu Kota melakukan kajian dan memang terbukti itu ada dugaan pelanggarannya, kita langsung rekomendasikan ke ASN tadi, langsung diproses sama mereka. Kita nggak punya ranah untuk memproses terkait itu tadi ASN. Gitu aja. Tapi kalau yang untuk kayak pengawas-pengawas yang ada di TPS, aparatur pengawas pemilu maupun dari PPK, PPS, KPU itu kami prosesnya yang kami di KPP. Oh gitu, berarti lebih cepat ya. Karena kan biasanya soalnya itu nemu kasusnya itu banyaknya ya seperti itu yang dari TPS itu ada yang pokoknya TPS ini harus ini ya gitu kan seperti itu. Nggak boleh. Ya, harusnya sih nggak boleh, harusnya nggak boleh, tapi kenyataannya di lapangan. Kalau memang teman-teman besok menemukan hal-hal itu, catat langsung kemudian ada bukti, ada saksi, laporkan ke kami. Oke. Harus berani melaporkan, jangan takut. Itu tegaknya sebuah demokrasi, nggak usah takut. Oke, itu jadi untuk teman-teman yang menemukan ketidaknetralan gitu boleh melaporkan langsung dicatat dulu, terus kalau ada videonya ya lebih bagus lagi. Ya, ada saksi. Ada saksi, nanti tinggal dibawa ke Bawaslu Kota. Ya. Kayak gitu. Bawaslu Kota itu alamatnya di mana, Pak? Bawaslu Kan ada yang belum tahu. Padahal kayaknya di Jalan DI Panjaitan ya. Yang bukan. Di Jalan DI Panjaitan itu Bawaslu Provinsi. Oh, itu malah provinsi. Iya, DIY. Kalau yang DIY. Bawaslu Kota itu di Jalan Nyi Ageng Nis. Itu Kota kalau gede, teman-teman tahu Bakmi Mbah Gito, sampingnya itu depannya itu ada gedung warna cat oranye di situ. Oh, itu tak kira gedung saya ya, Pak, dulu. Dulu berharapnya di situ dipakai untuk gedung kami gitu kan. Karang Taruna? Iya. Oh, sekarang Karang Taruna di mana? Kita makanya di akhirnya Pak Anda, Pak. Kita belum punya lokasi, berarti Pak. kan berdampingan dengan UMKM. Iya, karena kita juga paham harus lebih dekat dengan rakyat gitu. Kalau mau mengerti rakyat ya harus dekat dengan rakyat. Nah, harusnya salah satu dari presiden ataupun anggota-anggota dewan tuh harusnya seperti itu ya, para calon legislatif. Jangan hanya pas waktu mau pemilihan. Baru janjinya lali. Kebanyakan seperti itu. Maksudnya ada yang dia tuh saya punya janji ini, tapi ternyata ya janji tinggallah janji kayak ini ya katanya Hetty Koes Endang gitu kan, janji tinggal janji ya gitu kan, setelah kepilih udah lupa. Nah tapi kalau kita juga mau nuntut itu lah siapa Anda kayak gitu biasa seperti itu. Oke, kita cut dulu Pak, nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Kita masih di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran, Mantri Jeron. Kembali lagi di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran, Mantri Jeron.
kayak gitu. Ini masih dengan aku lupa nama Bapak Andi. Pak Andi gitu aja ya Pak ya, dari Bawaslu Kota Yogyakarta kayak gitu, masih ngomongin tentang pemilu kayak gitu kan. Terus kewenangan tadi udah dijelasin belum ya kewenangan KPU itu apa aja? Bawaslu. Bawaslu itu kan Sudah tadi di depan. oh sudah di depan ya. Pengawasan, dan kami juga punya yang namanya bisa melakukan pengadilan. Pengadilan masuk lagi ternyata. Apa yang namanya kampanye, kita boleh kan kalau ada pelaporan untuk kampanye gitu, boleh nggak sih Pak? Apa pelaporan? Boleh, Boleh, nah. boleh proses pemilu pelaporan. Proses pemilu termasuk ada kampanye. Nah kebanyakan ada beberapa oknum dari salah satu, ya nggak usah si hijau lah atau si merah lah itu kan, atau si putih lah atau yang mana, atau si kuning kayak gitu kan. Biasanya kan mereka kalau kampanye itu suka pakai knalpot brong atau yang greng-greng kayak gitu, tapi dia pakai penutup telinga, jadi fungsinya dia greng-greng gitu, tapi telinganya ditutupin tuh buat apa kayak gitu kan? Itu bisa dilaporkan nggak sih Pak? Masuk pasal nggak sih? Jadi yang pertama, kalau kemudian sampai itu dari saya kecil loh seperti itu. Dari saya kecil, saya lahir 78. Sebenarnya berapa Pak? Itu terus. 78. Saya lahir 78. Oh, 78. Saya 45 sekarang. Oke. Nah, dari kecil sampai sekarang seperti itu kampanye modelnya, pakai weng lah. Ini kalau menurut saya ini menjadi sebuah kegagalan pendidikan politik partai politik. Nah, kalau kemudian melakukan kaderisasi, jangan dengan cara-cara yang tidak benar, kan gitu. Pendidikan politiknya salah. Kemudian kalau kemudian tadi yang ditanyakan boleh dilaporkan nggak toh? Nah, kalau kemudian di ranah terkait tadi yang motor brong, itu udah ranah wilayah hukumnya polisi lalu lintas. Oh, Poltas ya. Tapi kami Polantas. yang di Bawaslu menghimbau agar kemudian dalam berkonvoi, dalam beriring-iringan itu tetap menjaga ketertiban umum. Karena kalau ketertiban umum itu juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bagaimana berkampanye itu tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, kalau yang petrol nanti kita serahkan ke bapak-bapak polisi lalu lintas, nanti mereka yang akan menertibkan. Oke. Soalnya kan kemarin kita juga udah ngobrol sama Ibu Rafikoh Kapolsek ya, Ibu Rafikoh untuk untuk Kapolsek Mantri Ciron kayak gitu. Nah kita juga sempat tapi kemarin belum sempat ke ini, ke apa namanya? Ke masalah untuk knalpot brong, karena kita masih kemarin ngobrolinnya kenakalan remaja, Pak. Karena soalnya kan dalam apa namanya kampanye itu juga kadang masih ada anak-anak remaja, kadang ada yang di bawah umur, kok dia bisa masuk sih kayak gitu loh. Padahal kalau di situ tuh kayaknya money politiknya itu gede banget gitu loh. Soalnya pernah nemu satu kasus itu pas harlah atau apalah istilahnya itu, yang kumpul-kumpul gitu, dia itu makan semua lajur jalan tuh dipakai, Pak. Sedangkan saya lihat waktu itu kan lewat di ini ya jalan MT Haryono kayak gitu kan, ambulan tuh nggak bisa lewat, Pak. Padahal ambulan tuh ambulan gawat darurat gitu kan. Nah kayak gitu kan, selain satu mengganggu arus lalu lintas, kedua dia juga mengganggu kepentingan umum kayak gitu kan. Terus dia juga menimbulkan polusi suara kayak gitu kan. Nah yang saya heran tuh kenapa sih ada anak-anak yang yang belum usianya ikut kampanye, dia bisa diajak kayak gitu. Iya. Jadi memang salah satu larangan itu melibatkan anak atau melibatkan orang yang belum punya hak memilih. Iya. Berarti kan usianya memang belum 17. Iya. Dan apalagi kadang di lapangan kita lihat ternyata kampanye itu melibatkan anak kecil. Iya, banyak Pak masalahnya. Kita sudah memberikan himbauan ke partai politik, ke peserta pemilu, ketika kampanye tidak boleh melibatkan anak kecil. Tapi kemudian memang kadang ada simpatisan yang mengajak anaknya, memang dari peserta pemilu kadang juga tidak bisa kan mengecek satu-satu peserta kampanyenya, tapi memang harus menjadi tugas kita bersama-sama lah. Kita di penyelenggara pemilu, kemudian masyarakat umum, pemuda, hari ini kemudian harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kemudian hal-hal seperti itu terkait tadi mengajak anak kecil atau anak di bawah umur ikut kampanye itu sangat tidak boleh. Itu juga secara psikologis itu mengganggu proses pendidikan anak juga. Itu sangat mengganggu. Ya sebetulnya kayak
kalau orang-orang, kalau anak-anak kecil tuh lihatnya keren ya kampanye breng kayak gitu. Padahal itu kan berisik banget, padahal yang mereka lihat tuh nggak seperti yang dia lihat kayak gitu kan. Jadi yang mereka lihat tuh keren, nggak berisik, padahal kan mereka pakai penutup telinga gitu loh. Jadi fungsinya apa sih kalau dia breng terus tapi itu telinganya ditutupin. Dan satu lagi paling benci tuh helmnya kemana kayak gitu. Kemarin udah sempet, Bu bisa nggak sih laporan gitu, sebenarnya kita ngomongnya off the record gitu. Jadi Bu bisa nggak sih laporan kalau ada yang kampanye terus nggak pakai helm, terus kita laporin biar ya sekali-sekali ada sanksi gitu kan, selain sanksi dari dia nggak sesuai dengan prosedur keamanan jalan ya gitu kan. Siapa tahu bisa tuh ternyata itu kader aktif terus bisa ditindaklanjutin kayak gitu kan, pengennya seperti itu biar pemilu damai dan yang ini kampanye bermartabat itu benar-benar terwujud, benar-benar bermartabat, benar-benar bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama gitu loh Pak. Jadi jangan sampai juga ada gara-gara cuma ke salah satu pihak tertentu akhirnya geruduk-gerudukan kayak gitu kan. Atau jotos-jotosan kayak kemarin yang di Magelang tuh akhirnya kan bakar-bakaran gitu. Ya enak sih kalau bakar-bakaran dikasih bumbu barbecue gitu ya Pak. Nah ini motor ya Pak yang dibakar gitu. Sepakat. Jadi memang salah satu pemicu provokasi ketika kemudian ada konflik di lapangan, salah satunya kendaraan yang beneran pakai knalpot brong. Iya, itu ketika dia melewati di situ yang diklaim basisnya si A gitu. Warna si A, dia beler-beler situ si A kan terpancing emosi ya. Kemudian memang masih secara emosi masih labil ya karena banyak anak muda yang kemudian yang belum usia 17 masalahnya biasanya lucunya di situ. Coba kalau misalnya motornya kalem-kalem nggak ada suaranya, hanya mungkin klakson saja, nggak mungkin memicu sampai sebanyak itu banyak konflik itu. Terutama kalau di Jogja ini kan ada titik-titik rawan juga yang sudah kami petakan. Di mana aja Pak kira-kira Pak? Boleh disebutin? Ada di daerah Ngabean, Ngampilan itu yang sahur kan? Iya, yang di perempatan Ngampilan. Tapi di itu Tamsis itu sering Pak. Maksudnya Mergangsan tuh. Terus? Tuh. Cuma 2 itu toh? Banyak titik ya kami memetakan. Di daerah Gondokusuman ada, di daerah Jetis ada. Banyak titik Mas, tapi yang paling menjadi fokus kami memang di daerah Mergangsan sama di Ngabean. Ya kalau di Ngabean karena hal kecil jadi menjadi hal yang sangat besar. Iya. Jadi kasus yang besar. Dan itu pun sangat mengganggu ketika di situ, apalagi di Simpang 4 Ngabean. Karena biasa kejadiannya di situ. Ya bener sih dia mau gontok-gontokan ada rumah sakit terdekat kayak gitu kan. Tapi aksesnya kita keluarin ambulan kayak gitu. Maksudnya kalau sampai kontok-kontokan terus pukul-pukulan gitu kan, otomatis kan kita juga harus menyelamatkan nyawa ya Pak. Maksudnya dari teman-teman ya ada teman-teman relawan yang di sana di tim medis ataupun ada teman Karang Taruna yang bekerja di tim medis pun kayak gitu kan. Ada gontok-gontokan di sini ya, pengennya sih jangan sampai ada yang meninggal gitu kan. Tapi kan kebocoran, maksudnya kalau dipukul kan pasti ada itu berdarah-darah. Kadang ambulan pun nggak bisa lewat kalau mereka itu kayak sudah sangat buta banget gitu loh Pak. Jadi kenapa sih cuma ke salah satu pihak tapi dia membutakan mana yang harus diselamatkan dahulu, padahal di Simpang 4 Ngabean itu kan akses penting untuk ke salah satu rumah sakit kayak gitu kan. Sudah jalannya macet ditambah dengan ada gontok-gontokan kayak gitu, itu kan akan sangat menghambat mobilitas ini masyarakat yang membutuhkan akses ke rumah sakit ya gitu kan Pak. Terus kalau yang di tadi mana Taman Siswa ya, Taman Siswa Mergangsan itu masuknya Mergangsan Pak. Mergangsan. Taman Siswa itu kan emang juga terlalu sering. Bahkan nggak usah ngomongin kita ke ini deh, ke nggak ngomongin ke pemilu lah. Nggak ada apa-apa tiba-tiba ada tawuran gitu kan. Nah itu juga sangat sering terjadi. Entah itu oknumnya dari mana, ya biasanya ya cuma itu aja. Walaupun itu juga sudah sangat mengkhawatirkan kayak gitu loh Pak. Apalagi ditambah besok ketika ada kampanye kayak gitu kan, terus ada brong lagi, ada tawuran lagi, itu sangat menyusahkan juga untuk evakuasi juga. Karena kadang mobil juga jarang bisa masuk ambulan, padahal ambulan harusnya tetap semua. Nah kayak gitu. Jadi emang kalau 2 titik itu sih nggak usah ngomongin pas pemilu pun tetap kayak gitu, tetap bermasalah kayak gitu, tetap banyak masalah.
Terus Pak, kalau apa namanya, kalau untuk calon presiden, calon caleg kayak gitu kan sebenarnya dari semua warga negara itu kan boleh ya, boleh ikut berpartisipasi. Jadi ketugaskan kami hanya pada pengawasan proses penyelenggaraan pemilu saja. Gitu. Terkait proses hukum, terkait keputusan politik negara itu sudah di luar ranah. Ada. Berarti kalau yang proses pemilu itu termasuk jumlah surat suara kayak gitu juga. Betul. Baru saja tadi saya juga dari gudang KPU memastikan untuk distribusi logistik. Belum lama kemarin ada distribusi terkait bilik suara. Iya. Itu kan juga di-drop dari pusat ke daerah-daerah. Saya melakukan pengawasan, memastikan jumlahnya berapa, ada kerusakan apa tidak. Nah, itu kemudian diterima oleh siapa. Kami mengawasi itu. Kemudian ada distribusi tintanya. Tintanya jumlahnya berapa. Ini untuk kebutuhan berapa TPS. Nah, itu kami memastikan itu semua. Baru saja ini tadi terkait kotak suara. Kotak suaranya sekarang tuh masih kayak yang dulu itu nggak? Kotak suaranya kalau dulu kan kayak dari seng itu kan. Aluminium Pak, bukan seng Pak. Aluminium ya? Aluminium. Nah, sekarang Mosok dari seng. kertas. Orang kardus nih. Kayak kardus. Kayak kardus. Oh, Iya, berarti kardus. duplek ya. Wah, lah aku hutan apa kabar? Itu ya, kemudian tadi saya sempat ngobrol sama Pak Polisi juga. Ini kalau kemudian nanti ada force mayor misalnya ya, kebanjiran. Kalau Jogja sih kayak jarang Pak kebanjiran, hujan angin mungkin. Ya mungkin di Jogja semoga aman-aman saja. Aman, iya. Tapi Kalau kan banjir di aman. Potensi nanti kalau di wilayah lain kan. Yes. Kalau dari kotanya dari, tapi itu mungkin sudah diperhitungkan sama pihak KPU lah, karena mereka yang kemudian membuat itu kan untuk apa logistiknya, mungkin sudah ada pertimbangan. Yang terpenting bagi kami adalah mengawasi terkait distribusi itu sudah benar-benar aman, kemudian tidak ada potensi-potensi kecurangan, tidak ada hambatan dalam distribusinya. Kami pastikan di situ. Ngomong-ngomong ini logistiknya, ini baru kesinggung sekarang, kenapa nggak dari tadi ya? Apa namanya? Kalau yang dari luar daerah nih, kayak ada dari pelajar atau mahasiswa gitu, yang dia itu masih hak pilihnya itu masih di asalnya, di kota asalnya gitu Pak. Itu cara untuk mendapat hak pilih di sini bagaimana Pak? Bisa, nanti tinggal laporan ke BPK atau ke PPS. Bisa juga ke Panwas, nanti biar kemudian Panwas mendampingi dalam proses misalnya dia memilih di sini. Nanti kami menyiapkan yang namanya form A pihak KPU ya, tapi nanti PPK atau pihak KPPS-nya itu ada form A yang harus bisa form A5. Oh, jadi ada blanketnya yang untuk ngisi ya? Ada belangku yang bisa diisi oleh teman-teman nanti yang mau memilih di sini ya. gitu. Oke, jadi yang pastinya syaratnya harus ada EKTP. Iya, dan sudah harus terdaftar di websitenya KPU itu yang apa ya? Aku lupa itu. Sipol. Ya, itulah. Seperti itu. Terus harapan Pak, maksudnya harapan untuk kedepannya agar pemilu 2024 itu berjalan tetap damai. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya melanjutkan untuk session yang berikutnya. Iya. Nah, untuk tadi kemudian harapan kita nanti terwujud sebuah pemilu yang damai itu menjadi tugas kita semua ya. Tidak bisa hanya dibebankan ke Bawaslu, KPU maupun yang stakeholder lain. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua masyarakat Indonesia. Bagaimana bahwa kemudian pemilu itu bisa berjalan damai itu dengan memberikan edukasi ke masyarakat tentunya ya. Memberikan edukasi terkait pentingnya sebuah pemilu yang benar-benar damai, negara yang damai, yang nanti juga akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi kalau kami di Bawaslu juga sudah melakukan program-program itu, misalnya dengan memberikan edukasi ke masyarakat, untuk kemudian saling menjaga bahwa berbeda pilihan itu hal yang biasa. Tapi kalau kemudian berbeda pilihan dipahami bahwa itu kemudian nanti menjadi sebuah permusuhan, itu yang harus dipahami bersama-sama. Yes, oke. Terima kasih Pak jawabannya, karena saya juga harus ada kegiatan lainnya lagi. Saya mau mundur diri. Bapak silakan menikmati dulu. Iya, wedangan dulu sama cemilannya boleh ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Saya mau. Tadi ya? Oh iya, kita belum Mas Abi. Ngobrol lama, Mas Abi. Mas Abi. Iya, oke Pak. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Iya.